penelitian. Nah, jadi tema topik penelitian ini penting sekali agar nanti ini berkelanjutan. Jadi tidak bisa berkelanjutan kalau ini yang tugas pertama tidak bisa diselesaikan. Jadi nanti ada 4 tugas gitu ya. Itu harus diselesaikan karena nanti akhirnya itu adalah berupa proposal hasil penelitian. Oke, ini di daerah mana saja? Yang paling jauh dari mana nih? Saya dari Bandung, jaraknya nih. Dari mana yang paling jauh nih? Ini Sumatera Barat, Pak. Sumatera Barat. Siapa lagi? Pak Rurudin dari mana? Sidoarjo, Jawa Timur ya. Terus ada lagi dari Sumatera lagi ada? Sidoarjo. Terus dari mana lagi nih? Kalau Maulina dari mana? Ibu Cynthia dari mana? Cinta? Madiun, Mbak. Madiun. Kalau Maulina Ayuning dari mana? Oke, ya dari berbagai daerah, ada dari Sumatera Barat, ada dari Jawa Timur, ada dari Madiun juga, Sidoarjo. Gak apa-apa ya, kita ada yang dari Bogor juga. Oke. Oke, baik, kita mulai saja. Ini ada materi yang ingin saya sampaikan gitu ya. Namun agar nanti ada yang boleh di-mute? Oh, udah. Oke. Marni bisa di-mute dulu? Oke. Terima kasih. Akan saya sampaikan satu format proposalnya agar nanti menjadi sampai 8 sesi ini menjadi wawasan, oh saya harus bagaimana, saya harus bagaimana. Oke, saya perlihatkan dulu bentuknya. Saya share dulu ya. Oke, apakah ini sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Nanti yang akan tugas nanti sampai sesi 8 adalah membuat proposal penelitian. Nah, di dalam proposal penelitian itu, ini template-nya. Apakah sudah punya template ini? Belum? Belum, Pak. Belum. Nanti saya share di grup ya. Ini template-nya. Ini berupa akhir ya, tapi ada tahapan-tahapannya untuk membuat ini. Nah, isinya adalah cover seperti ini. Judul proposalnya, penelitiannya, kemudian nanti ada nama mahasiswanya dengan nomor induk mahasiswanya, kemudian ada dosennya, sudah saya tempatkan termasuk ID-nya, kemudian ada daftar isi. Nah, daftar isi, kemudian nanti ada ringkasan proposal, nanti dibuat ringkas proposalnya, kemudian ada pendahuluan. Ini bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, kemudian ada tinjauan pustaka, kemudian ada metode penelitian. Cukup itu saja proposal penelitian itu. 3 bab, ya paling banyak juga sekitar 20 atau 30 halaman gitu ya. Jadi template ini akan saya share nanti di grup, nanti ikutin aja, tapi ini di akhir pertemuan diselesaikannya gitu ya. Oke, berikutnya akan saya bagikan juga tentang bagaimana menentukan topik penelitian. Karena di pertemuan kedua, webinar pertama ini, tugas pertama adalah menentukan tema penelitian gitu ya. Oke, ini coba saya tugasnya. Ini adalah tugasnya adalah membuat satu topik penelitian. Satu topik penelitian itu berupa tema tentang apa? Sebaiknya ya saya sarankan sih, karena
eh, saudara-saudara teman-teman kalian ini eh, kebanyakan sudah bekerja, sebaiknya tema penelitiannya itu ada di tempat kerja agar dapat berdampak kepada tempat kerja kalian masing-masing dan tentunya kalau dipakai gitu ya hasil temuannya itu bisa menunjang karir gitu ya. Kemudian harus mencari membaca eh, 5 tahun referensi dari eh, yang berhubungan dengan tema tersebut gitu ya. Minimal 10 referensi, 5 diantaranya dari jurnal ilmiah, selebihnya dari buku gitu ya. Kemudian membuat kerangka proposal berdasarkan topik penelitian dan referensi yang sesuai. Jadi bikin proposal dengan tema tersebut gitu ya. Kemudian nanti akan kita bahas gitu ya. Oke, itu. Nah, bagaimana mencari tema yang sesuai gitu dengan tempat kerja kita atau dengan minat kita. Ini adalah prodi manajemen ekonomi dan bisnis. Saya ingin bertanya dari sekian orang ini gitu ya, minatnya atau jurusannya apa nih kira-kira agar nanti bisa mengkerucutkan nih. Tentu semuanya manajemen ya, tapi ada minatnya ke manajemen pemasaran, ke strategi ekonomi bisnisnya, atau yang lainnya. Cobain. Coba salah satu aja. Ada yang bisa bantu? Bisa menyampaikan minatnya kira-kira apa gitu? Ke manajemen keuangan boleh nggak, Pak? Boleh, boleh. Jadi manajemen keuangan boleh. Terus, satu lagi coba. Ini manajemen keuangan, Ria. Manajemen pemasaran, Pak. Nah, manajemen pemasaran bisa gitu ya. Jadi semua yang ada di manajemen itu bisa dijadikan topik penelitian gitu ya. Misalnya kita ambil dari Ibu Mita ya, itu tentang manajemen pemasaran. Nah, di sana kira-kira Ibu Mita ini bekerja di mana, Bu? Saya bekerja di itu, Pak, tempat les-lesan gitu. Les les privat pendidikan itu? Enggak sih, bentuknya itu kelas gitu, Pak. Kelas ya. Iya. Nah, kalau berhubungan dengan contoh ya, ini saya ingin gambaran secara umum dulu. Kalau berhubungan dengan les gitu ya, maka yang hubungan dengan pemasaran, kaitannya dengan manajemen pemasaran bisa diambil temanya tentang tingkat minat untuk berkunjung ke tempat lesnya. Jadi itu tema intinya. Jadi judulnya apa yang paling relevan gitu ya. Misalnya harus dihubungkan dengan teori yang ada gitu. Teorinya kalau di manajemen pemasaran, ini Bu Mita ini sudah memperoleh mata kuliah manajemen pemasaran belum? Sudah, Pak. Sudah. Nah, kalau sudah tentu mengetahui misalnya strategi marketing mix gitu ya. Di dalam pemasaran itu ada namanya strategi marketing mix 4P. Jadi eh, tema yang relevan adalah strategi marketing mix untuk menumbuhkan minat memanfaatkan tempat les. Jadi judulnya misalnya dampak strategi marketing mix terhadap tingkat kunjungan di les apa gitu. Nah, itu adalah contohnya. Kalau dari segi keuangan, misalnya misalnya tingkat apa laporan efektivitas laporan keuangan untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan. Itu banyak sekali tema-tema yang bisa diambil dari manajemen pemasaran dan manajemen keuangan. Atau misalnya membuat sistem aplikasi
cash flow untuk meningkatkan kepercayaan laporan keuangan. Jadi banyak sekali tema-tema yang bisa dijadikan sumber sehingga nanti menjadi proposal penelitian. Oke, bagaimana mendapatkan inspirasi, kemudian memperoleh tema yang relevan, tema yang sesuai gitu ya. Saya akan bagikan materi tentang hal tersebut. Bentar ya. Oke, saya share dulu. Nah, ini adalah tema kita yang pertama, menentukan topik penelitian dan referensi yang tepat gitu ya. Apakah sudah terlihat filenya di Zoom-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, sudah ya. Oke, kita bagaimana cara menentukan topik yang relevan untuk penelitian, termasuk referensinya. Nanti saya juga akan menjelaskan atau memberikan informasi bagaimana cara membuat daftar pustaka dengan menggunakan aplikasi. Jadi nanti daftar pustakanya secara otomatis akan muncul gitu ya. Kemudian citasi kalian juga akan lebih mudah lagi dengan menggunakan aplikasi tersebut. Nah, yang biasa digunakan untuk level mahasiswa adalah menggunakan aplikasi Mendeley gitu ya. Oke, jadi bagaimana menentukan tema penelitian itu? Mengapa pemilihan topik itu penting gitu ya? Nah, ini tentunya topik ini menjadikan pondasi dalam kesuksesan akademik. Jadi kalau kita tidak bisa menentukan topik penelitian, ya sudah nanti kita jadi ngalor ngidul ke sana kemari gitu ya. Oke. Kemudian langkah-langkah untuk menentukan topik penelitian itu identifikasi minat pribadi dulu. Nah, kita senangnya di mana itu? Kenapa kita harus senangnya di mana? Agar itu menjadi lebih mudah ketika kita terjun ke lapangan, meneliti, kemudian nanti hasilnya di pembahasan dan hasil itu kita akan lancar gitu. Karena kita terjun langsung sesuai dengan minatnya gitu ya. Kemudian tentunya harus kekinian. Makanya nanti di sitasi atau di rujukan atau di daftar pustaka, di sumber-sumber yang digunakan harus dari jurnal ilmiah terbitan 5 tahun terakhir. Kalau 5 tahun terakhir berarti sekitar terbitan tahun 2019 atau 2020 sampai sekarang. Juga buku-buku yang digunakan. Banyak kok buku-buku di internet gitu ya, buku-buku digital gitu ya. Ada yang berbayar, ada yang gratis, itu bisa menjadikan sumber referensi. Kalau tidak, kalian bisa masuk ke perpustakaan universitas terbuka gitu ya, cari buku-buku yang sesuai yang bisa dijadikan rujukan. Kemudian temukan riset gap-nya gitu ya. Riset gap yang dimaksud dengan riset gap itu apa sih permasalahan yang ada di sana gitu ya, di tempat penelitian sehingga kita tertarik menjadi peneliti di sana dan menemukan sesuatu untuk diteliti. Kemudian kita harus fokus gitu, harus fokus ke tempat penelitian tersebut, mana saja yang harus kita olah dan kita kelola sehingga nantinya menjadi apa ya, menjadi temuan yang bisa dijadikan laporan proposal penelitian. Tentu sumber inspirasi untuk
tema ini banyak gitu ya. Nanti kalian bisa ya kalau sekarang sih zaman digital ya, zaman digital gitu ya. Kalian sudah tidak perlu secara fisik datang ke perpustakaan nasional atau perpustakaan daerah mencari buku-buku, tidak. Kita sudah serba digital. Kalian sudah masuk ke Google Scholar, Akademia gitu ya, Garuda, Sinta gitu ya. Itu sudah bisa melihat jurnal-jurnal kekinian. Nah, ini menjadi sumber inspirasi. Salah satunya adalah jurnal ilmiah terkini gitu. Jadi jurnal-jurnal ilmiah terkini kalian bisa cari sesuai dengan tema yang ingin kalian dapatkan, ingin kalian peroleh, sehingga nanti kalian akan menjadi wawasannya menjadi luas. Oh, ternyata saya tertarik dengan bidang ini, bidang ini, bidang ini gitu ya. Maka judul-judulnya nanti akan muncul gitu. Tinggal yang membedakannya adalah tempat penelitiannya gitu. Jadi misalnya tempat penelitian strategi marketing mix terhadap tingkat kepuasan konsumen di tempat kursus ABCD Sidoarjo. Nah, itu merupakan judul gitu ya. Kemudian efektivitas laporan keuangan dalam meningkatkan kualitas sistem keuangan di perusahaan ABCD Kota Bogor. Nah, itu misalnya seperti itu. Jadi, yang membedakan adalah judul-judul itu bisa sama, boleh sama. Yang membedakan adalah tempat dan waktu. Jadi, kalau syukur-syukur bisa menentukan tema sendiri. Tapi, untuk memudahkan sih sebetulnya harus baca-baca jurnal terkini sehingga nanti akan ketemu tema-temanya. Nanti saya juga akan tunjukkan bagaimana mencari judul ya, judul dengan misalnya dengan Google Scholar gitu ya. Kemudian diskusikan tentu dengan teman-teman, dengan kita, dengan saya di grup gitu ya. Boleh kalau terdapat kesulitan. Kemudian tentu harus karena sekarang eranya era sosial dan industri gitu ya, harus berdampak kepada kehidupan sosial masyarakat juga kepada industri. Misalnya tadi di manajemen pemasaran gitu ya, yang minatnya di manajemen pemasaran ya, misalnya temanya adalah pengaruh konten kreatif TikTok terhadap penjualan produk ABCD di toko Makmur, Kota Sidoarjo. Gitu. Nah, itu kan pengaruh yang berdampak terhadap para penjual UMKM di toko online, sehingga dengan penelitian kalian ini mereka bisa mengetahui, oh ternyata terdapat trik-trik atau temuan-temuan yang bisa meningkatkan penjualan gitu ya. Itu contoh-contoh tema yang harus mengacu kepada isu-isu sosial dan industri gitu ya. Nah, kriteria topik penelitian yang baik itu adalah relevan dengan bidang ilmu. Nah, tadi makanya saya dari awal sudah menanyakan minatnya di mana. Kalau minatnya di bidang pemasaran, ya berarti akan lebih fokus kepada manajemen pemasaran. Kemudian memiliki kontribusi yang jelas. Jadi, kenapa tadi saya sampaikan bahwa sebaiknya di tempat kerja yang ditelitinya gitu. Karena agar efisiensi waktu, tenaga, biaya gitu ya. Kemudian kontribusinya juga jelas, berdampak ke tempat kerja masing-masing. Bayangin kalau kalian kerjanya di perusahaan A, tapi kalian meneliti di perusahaan B di luar kota lagi. Nah, itu akan memakan biaya yang lebih mahal gitu ya untuk penelitian itu. Kemudian tentu harus fleksibel dan terukur. Jadi nanti akan saya tunjukkan harus runut gitu. Harus runut dari judul diturunkan menjadi pendahuluan, dibuat kajian pustakanya, baru metode penelitiannya. Jadi kalau kata bahasa Sunda mah aclok-aclogan, kalau bahasa Jawanya itu ngawur gitu ya, orang mernah gitu ya. Nah, kalau bahasa Sumatera Selatan itu apa? Tidak elok gitu, apa bahasa Padangnya gitu ya. Nah, itu harus terukur dan
fleksibel gitu ya. Kemudian harus menarik secara personal gitu. Kalau kita tidak minatnya kurang, jadi nanti bahasanya tuh menjadi bahasa yang asal-asalan, yang penting jadi, kemudian yang penting selesai tugasnya. Jadi kalau ingin berkualitas, kemudian karena apa? Dari metode penelitian ini, dari proposal penelitian ini, nanti kalian bisa dijadikan tugas akhir mahasiswa mau sidang gitu, sidang akhir gitu ya. Inilah di metode penelitian ini yang harus kuat gitu ya. Metode penelitiannya harus kuat, nanti ketemunya adalah di sidang. Boleh nggak nanti dari judul metode penelitian itu menjadi judul tugas akhir untuk sidang kelulusan. Nah, itu yang diharapkan. Kalau bisa sih dari proposal penelitian itu lanjut ke sidang akhir penelitian gitu ya, sidang akhir skripsi ya, atau nanti jadi si karya ilmiah gitu ya. Nah, tinggal nambahin saja dari 3 bab menjadi 5 bab, tinggal nambahin 2 bab lagi, kan selesai. Maka harus kalau bisa untuk efisiensi waktu, judulnya sama, judul proposal penelitian di mata kuliah metode penelitian, sama dengan judul untuk tugas akhir eh, sarjana gitu ya, S1. Nah, berupa nanti skripsi atau berupa nanti karya ilmiah yang dipublikasikan. Kemudian ini ada menemukan referensi yang relevan. Nah, ini ada tentukan kata kunci gitu. Nanti ini praktek saja, nanti akan saya praktekkan bagaimana menentukan referensi yang efektif, termasuk nanti agar tidak kesulitan untuk membuat daftar pustaka, akan saya tunjukkan bagaimana menggunakan aplikasi Mendeley sehingga nanti secara otomatis daftar pustakanya ada gitu ya. Oke. Kemudian nih, database yang akademik yang terpercaya untuk menjadi sumber referensi. Yang pertama itu ada Google Scholar. Nah, kemudian ada Scopus atau WOS, Web of Science. Kemudian ada Open Access Journal di OCS-nya gitu ya, di publisher gitu ya. Nah, akan lebih mudah agar ini mengena semua, maka nanti akan saya sampaikan bagaimana mencari referensi dengan menggunakan Google Scholar gitu ya. Praktek langsung nanti. Kemudian tentu tip pengelola referensi penelitian itu nanti secara otomatis daftar pustakanya ada, itu kita gunakan referensi manager. Nah, itu bisa menggunakan Zotero, bisa menggunakan Mendeley ataupun aplikasi lain. Kemudian nanti buat sistem kategori pemasaran, ini ABCD, kategori pemasaran jasa ABCD, nanti menjadi runut gitu, apa yang bisa digunakan. Kemudian buat catatan anotasi gitu ya. Jadi buat catatan yang penting-penting, kalau sekarang kan bukan catat pakai pulpen gitu ya. Begitu dapat, langsung download, langsung simpen di folder tersendiri, nanti begitu untuk mensitasi akan digunakan, nanti akan lebih mudah. Kemudian update secara berkala. Jadi tentu kalau ada temuan lagi, oh ini tidak nyambung nih referensinya, buka lagi citasinya, cari di Google Scholar, temukan judul yang terbaru, baru kita upload lagi gitu ya. Oke, itu saja untuk tentang cara mencari inspirasi tema penelitian gitu ya. Oke, kita lanjut dulu sebelum nanti kita praktekkan gitu ya. Kita praktekkan bagaimana menentukan tema gitu ya. Oke, yang berikutnya saya akan menyampaikan tentang ini, ketentuan metode penelitian. Nah, metode penelitian pada program studi manajemen. Oke, ini adalah sesi pertama kita sudah perkenalan, sesi kedua kita sekarang ini, kemudian sesi ketiga nanti ada materi yang bisa kalian pelajarin, kemudian sesi keempat
ini pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7, kita akan to web lagi gitu ya. Nanti waktunya kita diskusikan lagi di grup jam-jamnya, waktu-waktunya agar semuanya bisa hadir gitu ya. Kemudian ada sesi ke-5, kemudian nanti sesi ke-6 kita akan to web lagi. Kemudian nanti sesi ke-8 tugas-tugas, kemudian to web lagi di sesi 7. Selesailah pertemuan kita. Nah, oke. Apa yang harus dikerjakan secara outlet umumnya adalah tadi nanti template-nya akan saya kasihkan. Judul proposal, nama penulis, nama mahasiswa dan tutor, nama dosen tutor saya gitu ya. Kemudian ada ringkasan proposal, kemudian ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, ada metode penelitian, ada daftar pustaka, lampiran bila ada gitu ya. Karena ada yang metode penelitiannya kuantitatif, itu harus melampirkan data statistik, itu harus dilampirkan gitu ya. Kemudian judul artikel. Nah, judul artikel harus jelas, singkat, dan menggambarkan masalah penelitian. Jadi ngambil judul itu maksimal 15 sampai 18 kata gitu ya. Itu harus jelas dan singkat. Kemudian menggunakan objek penelitian. Kemudian harus dalam ranah ilmu prodi masing-masing. Jadi karena ini prodi manajemen harus berkaitan dengan ilmu manajemen gitu. Di dalam ilmu manajemen itu ada manajemen pemasaran, manajemen strategik, manajemen keuangan dan seterusnya gitu ya. Oke. Kemudian ada ringkasan proposal, itu berisikan 100 sampai 250 kata. Nah, berisi latar belakang, data yang menggunakan latar belakang, kemudian tujuan penelitian dan metode penelitian yang jumlah responden ataupun informasi pendukung lainnya. Kemudian ada tentang pendahuluan proposal. Nah, ini pendahuluan proposal itu pengalaman empiris, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tujuan pustaka, samalah seperti yang tadi di awal saya sampaikan. Ini hanya ketentuan-ketentuan yang dari UT-nya, kemudian pengertian umum misalnya dengan tujuan proposal ini bla 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 gitu ya. Kalian nanti sampaikan gitu ya. Ini file ini nanti saya akan sampaikan juga ke kalian gitu ya. Tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini harus mensitasi tadi 5 artikel ilmiah terbitan 5 tahun terakhir dan buku referensi terbitan 5 tahun terakhir gitu, yang kekinian. Kemudian metode penelitian. Boleh menggunakan metode penelitian kuantitatif, boleh gitu ya. Kemudian boleh menggunakan metode kualitatif, boleh gitu ya. Atau metode dua-duanya gitu, kuantitatif dan metode kualitatif, mixed methods gitu ya. Kemudian referensi, ini ada ketentuannya, kemudian daftar pustaka menjadi bagian dari proposal penelitian ini. Kemudian ini nih, nilainya nanti akan secara otomatis diakumulasikan. Tugas 1 bobotnya 20, tugas 2 20%, tugas 3 20%, tugas 4 40%. Kemudian nanti mata kuliah yang ini tidak ada UAS-nya ya. Jadi hanya berupa tugas-tugas yang kalian kerjakan. Nah, kemudian format penilaian proposal penelitian nanti ingin saya sampaikan juga gitu ya. Oke, sumber referensi. Nah, sumber referensi ini dari jurnal ilmiah mahasiswa ya. Boleh dari manapun, tapi ini hanya contoh saja. Boleh dari jurnal yang ada di UT, kemudian boleh juga dari jurnal-jurnal yang lain gitu ya. Nah, atau boleh juga dengan jurnal artikel ilmiah yang saya miliki, boleh disitasi, boleh menjadi rujukan juga. Itu ada di Google Scholar, ini linknya. Kemudian ada di SINTA, Science and Technology Index dari Kemenristek Dikti. Ini linknya. Kemudian ada dari Garda Rujukan Digital atau Garuda. Ini linknya. Nanti bisa kalian akses. Itu ada nama saya. Kemudian ada judul-judul yang
pernah saya buat baik secara mandiri sendiri ataupun kolaborasi dengan mahasiswa itu bisa dijadikan rujukan. Oke, terima kasih sampai situ dulu sebelum saya melanjutkan kepada tutorial langsung menggunakan aplikasi dengan aplikasi Mendeley, kemudian cara mengutipnya sehingga nanti akan menjadi daftar pustaka langsung. Oke, ada yang ditanyakan silakan. Setelah ini saya akan membuat tutorialnya ya. Oke, silakan yang ditanyakan. Oke, ada yang ditanyakan? Izin, Pak. Ya, Izin, silakan. Pak. Selamat malam, Pak. Nama saya Abdul Ya. Zaki dari manajemen angkatan 2022. Pak, izin, kalau materi yang Bapak tampilkan tadi, kira-kira kita bisa di-share nggak, Pak? Ya, nanti saya share semuanya di grup. Oke, terima kasih. Ada udah masuk grup WA ya? Udah ada. Sudah, Pak. Sudah ada di grup. Oke. Saya sudah ada di Nanti grup. semua materi akan saya share di WA, terutama template ya yang penting. Karena nanti di akhir itu harus seperti itu laporannya. Oke, secara yang lain untuk tema-temanya sudah ada yang ditanyakan tidak? Sumber temanya nanti saya akan juga tunjukkan bagaimana mencari sumber temanya ya. Pak Baik, izin Pak. bertanya. Pak, izin, Pak. Kalau izin, Iya, iya Pak, silakan. kalau saya ini kebetulan bekerja di kontraktor konstruksi di perminyakan. Di Itu daerah mana? berkaitan dengan di Duri, Pak, Hulu Rokan. Riau. Riau, ya. Iya, Nah, ya, silahkan. berhubungan dengan manpower, kru lapangan. Mungkin Ya, kalau menurut Bapak, kalau lebih ke manajemen SDM mungkin Pak ya, kalau mungkin saya apa ya Pak, betul. lebih cocok nih Pak. Lebih cocoknya ke situ. Misalnya, contoh ya, salah satu contohnya aja. Dampak disiplin kerja terhadap tingkat bla bla bla. Dampak loyalitas pekerja terhadap produktivitas perusahaan. Jadi itu yang berhubungan gitu ya. Baik. Jadi harus relevan dengan minatnya. Yang penting ada tidak keluar dari prodi manajemen. Kemudian supaya datanya lebih mudah, itu sebaiknya di tempat kerja karena akan efisiensi waktu dan segala kemudahannya dapat, terutama akses gitu ya. Karena nanti akan diperlukan data misalnya ini di karyawan ya, misalnya tentang disiplin kerja. Tentu kan disiplin kerja variabelnya banyak. Variabelnya misalnya absensi gitu ya. Absensi, kemudian pelanggaran-pelanggaran itu datanya ada di HRD gitu ya. Ada di HRD dan itu perlu data sehingga nanti ketemulah misalnya disiplin kerja pengaruhnya terhadap tingkat loyalitas. Kalau disiplinnya rendah, absennya sering datang terlambat atau tidak hadir, maka nanti dampaknya pengaruh terhadap loyalitasnya berarti kurang terhadap perusahaan. Itu nanti. Tapi nanti itu berketemunya setelah melakukan penelitian di bab 4 dan bab 5. Tapi kan untuk metode penelitian ini hanya 3 bab saja. Pendahuluan, itu perlu data-datanya, ada latar belakang dan sebagainya, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kemudian ada kajian pustakanya, yaitu nanti akan saya tunjukkan teori-teorinya mana gitu ya. Kemudian ada metode penelitian yang digunakan, kualitatif ataupun kuantitatif. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Ada lagi atau sudah Baik, Pak Pak. belum? Ada yang ditanyakan lagi? Pak. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Atau sudah kebayang? Jadi jangan dianggap ini ya, jangan dianggap beban. Aduh, saya bakalan repot nggak? Relax saja, santai saja. Kalau nanti sambil berjalan saja gitu, nanti sampai yang penting tugasnya selesai gitu. Oke, jadi tidak ada benar, tidak ada salah gitu ya. Yang kita lihat itu adalah disiplin melakukannya. Oke, ada yang lain?
Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Kan saya bekerjanya di Bimbel, tapi saya ingin melakukan penelitiannya tentang e-commerce Shopee, Pak. Bagaimana Pak? Boleh. Misalnya walaupun bekerjanya di apa di tempat bimbel, tapi minatnya ternyata saya juga selain misalnya saudara ini bekerja di bimbel, tapi di luar mengajar, luar di tempat bekerja atau di bimbel itu jualan juga di Shopee. Nah, berarti penelitiannya pingin seperti itu gitu ya. Berarti tulislah judulnya yang berkaitan dengan berkaitan dengan yang saudara minati. Contohnya misalnya judulnya ya, temanya adalah tentang konten kreatif terhadap tingkat penjualan produk di toko bla 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 marketplace-nya Shopee. Itu. Nama tokonya sebutin gitu. Jadi misalnya dampak konten kreatif terhadap tingkat penjualan produk ABCD di toko XYZ di marketplace Shopee, atau dampak atau efektivitas promosi terhadap tingkat penjualan produk. Nah, atau efektivitas atau jangan efektivitas, digitalisasi promosi terhadap kunjungan toko ABCD di Shopee. Nah, semakin banyak eh, melakukan promosi secara digital, baik di sosial media maupun di marketplace, maka orang akan banyak berkunjung ke toko yang ada di marketplace Shopee. Sehingga dengan banyaknya berkunjung, maka tingkat harapan membeli dari konsumen akan lebih meningkat. Begitu, Bu? Berarti harus disertai nama tokonya ya, Pak? Betul, karena toko itu tidak harus menyebutkan nama toko ya. Toko bisa disembunyikan dengan cara toko XYZ. Iya, baik. Jadi tidak harus gitu, tidak harus disebutkan karena ada instansi-instansi atau lembaga pemerintah atau perusahaan yang tidak mau dipublikasikan, sifatnya rahasia. Misalnya ada penelitian tentang keuangan nih. Oh, ini ada data tentang gaji-gaji karyawan nih. Ada data gaji karyawan, ada harga produk gitu ya. Maka nama perusahaannya harus di hide gitu. Dengan cara tapi harus disebutkan nama perusahaannya. Perusahaan ABCD di kota X gitu. Boleh gitu. Judul itu boleh seperti itu. Oke? Kalau kita di desa gimana caranya, Pak? Desa di pemerintahan gitu. Iya, Maksudnya. Pak. Judul yang relevan gitu. Iya, Pak. Nah, judul yang relevan dengan manajemen adalah tentang kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan artinya begini, judul salah satu contohnya pengaruh kualitas pelayanan perangkat desa terhadap tingkat kepuasan masyarakat desa Sidoarjo gitu ya. Itu. Terhadap apa, Pak? Gimana? Misalnya Terhadap gini ya. pelayanan. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap apa? Terhadap pelayanan apa? Sebutkan gitu. Pembuatan KTP kah? Pelayanan administrasi lah gitu. Jadi ada variabel-variabel yang pengaruh kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan pembuatan KTP di desa ABCD. Jadi dua variabel tuh, variabel pertamanya adalah kualitas pelayanan, variabel keduanya adalah kepuasan masyarakat. Nah, ini teorinya ada di manajemen pemasaran. Bukunya dari mana? Sumbernya ada di buku ciptaan Pandi Ciptono tentang kualitas pelayanan, kemudian kepuasan masyarakat identik dengan kepuasan konsumen, ada di bukunya Philip Kotler.
Nah, jadi kemudian jurnal-jurnalnya apa? Jurnal-jurnalnya banyak. Di tulisan saya juga banyak tentang mengupas tentang kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen itu sekitar ada 10 artikel yang saya buat gitu. Oke. Itu di desa ya, tapi harus nyebutkan desanya. Kalau desanya ternyata tidak bisa menyebutkan ya udah desa XYZ saja di kota apa gitu. Baik. Ada yang lain? Pak, izin bertanya Izin, Bapak. kembali. Ya, silakan. Silakan. Pak, kalau untuk meneliti itu minimal berapa variabel? Untuk ukuran S1 itu cukup 2 variabel gitu ya. Artinya variabelnya X1 itu tadi saya contohkan ya, X1 tadi kualitas pelayanan. Y-nya adalah kepuasan konsumen. Tadi di Rokan Hilir, X1-nya apa? Disiplin kerja. Y-nya adalah loyalitas pegawai. Cukup 2 variabel saja. Kemudian untuk strata 2, S2 itu minimal 2 variabel. Artinya, kalau contoh 2 variabel ya, tadi di pemerintahan ya, pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa XYZ. Nah, kemudian variabel kesatunya, X1-nya adalah kualitas pelayanan. X2-nya adalah kepuasan masyarakat. Y-nya adalah kesejahteraan masyarakat. Itu yang 3 variabel. Namun untuk bukan standar ya, pada umumnya untuk S1 cukup 2 variabel, X dan Y saja. Oke, ada yang tanyakan lagi? Baik, Pak, terima kasih. Ada lagi sebelum saya lanjut ke cara mencari judul-judul gitu. Ada lagi? Ya, Silakan. Pak. Ya. Selamat malam. Ya, silakan. Ya, selamat malam. Ya, malam. Saya bekerja di perusahaan yang bergerak bahan makanan, Pak, pembuatan pakan ternak. Pembuatan Ya. pakan ternak. Ya, Di oke, situ, silakan. Nah, di situ misalkan kalau saya mau cari topik, ini kayaknya tentang misalkan pemasaran penjualan produk atau keamanan karyawan saat bekerja gitu, Pak. Soalnya kebetulan saya bekerja sebagai keamanan di situ. Oh gitu. Itu kan tentang itu sebaiknya mengambilnya tentang produknya aja. Di bagian apa Produk. bekerjanya? Di bagian apa? Di divisi apa? Unit apa kerjanya? Keamanan, Pak. Keamanan. Keamanan, Pak. Ya. Gimana? Keamanan? Ya, keamanan Nah, seperti security dan mencakup HS gitu, Pak. ya sebaiknya penelitiannya jangan tentang keamanan ya, karena nanti buat menunjang karir ke depan. Gitu, Pak. Kan Ya. iya, betul. Kalau keamanan itu mungkin nanti wah ini fokusnya keamanan gitu ya, paling bukan ini ya, bukan tidak boleh gitu ya. Tapi kita berpikirnya setelah menjadi sarjana itu S1 kan pinginnya karirnya meningkat kan ya. Pinginnya karirnya meningkat di tempat kerja. Nah, untuk supaya cakupan luas untuk karirnya di tempat kerja, taruhlah di XYZ PAM gitu ya, PAM pembibitan dan penyediaan produk, maka sebaiknya ada erat kaitannya dengan tingkat kualitas produk dan penjualannya gitu. Karena saat ini perusahaan untung itu karena penjualan gitu. Nah, dicarilah orang-orang yang mampu menjual produk sehingga orang-orang tersebut menjadi kompeten di bidangnya. Salah satunya perusahaan itu melihat bahwa kompetensi pegawainya itu dilihat dari tulisan atau nanti dilihat dari tugas akhirnya, dilihat dari ijazahnya, misalnya oh ini ternyata tugas akhirnya tentang
produk dan penjualan. Oh, ini bakalan direkrut dong ke staf manajemen supaya bisa meningkat karirnya gitu ya. Tapi tidak masalah juga misalnya tentang keamanan. Saya kasih contoh judul yang tentang untuk penjualan gitu ya. Dampaknya adalah pengaruh atau dampak kualitas produk bahan makanan X dalam meningkatkan penjualan perusahaan. Jadi nanti kualitas produk itu bisa dilihat dari kemasannya, bahan baku dan lain sebagainya, variabelnya. Kemudian tingkat penjualannya adalah bagaimana dengan kualitas produk perusahaan dapat meningkatkan penjualan. Nah itu akan sehingga dari penelitian saudara ini nanti akan berdampak kepada perusahaan. Oh ternyata cara membuat produk itu ada komposisinya. Ternyata komposisinya harus pakan ternaknya itu harus komposisinya tuh harus ideal dengan standar mutu pakan ternak yang baik gitu ya. Atau ternyata untuk membuat pakan ternak yang baik itu adalah ketika menerima bahan baku penyimpanannya gudang penyimpanannya itu harus dalam suhu tertentu. Nah, itu kan temuan gitu. Kalau asal nyimpan nanti kualitas produk pakannya akan berpengaruh terhadap misalnya kadar vitamin untuk ternaknya gitu ya. Nah, itu adalah temuan gitu. Oh, ternyata jadi perusahaan tahu oh berarti begitu bahan baku untuk pakan ternak yang akan diolah menjadi bahan makanan ternaknya berarti harus nyimpan di suhu ruang tertentu atau di tempat yang rapi, tempat yang aman, tidak terkena air, udara dan lain sebagainya. Berarti nanti akan disiapkan gudang khusus ketika bahan baku turun dari kontainer atau turun dari truk gitu ya, disimpan penanganannya khusus, orang-orangnya pakai alat keselamatan kerja yang baik sehingga bahan baku yang akan diolah menjadi bahan jadi untuk pakan ternak akan lebih higienis lagi. Contoh. Itu contohnya aja. Oke. Apakah bisa tentang keamanan? Boleh gitu ya. Tentang keamanan contohnya misalnya dampak kualitas pelayanan terhadap kepuasan tamu yang berkunjung ke perusahaan XYZ. Contoh adalah ya contohnya contohnya ketika sebagai petugas keamanan disebutkanlah standar kualitas pelayanannya kan ada menyapa, menanyakan identitas, melayani dengan ramah tamah tapi tegas, kemudian mempersilakan masuk kepada ruang transit atau ruang tamu untuk menemui pegawai atau pimpinan. Nah, itu karena tugas keamanan. Sehingga nanti judulnya adalah pengaruh kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan tamu yang berkunjung ke perusahaan XYZ gitu. Nanti di dalamnya adalah standarnya adalah kualitas pelayanan dari standarisasi petugas keamanan security gitu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada lagi? Siap, terima kasih, Pak. Ya, oke. Kita lanjut bagaimana mencari referensi. Ya. Mudah-mudahan ini bisa dicari ya sebentar. Bentar ya. Oke, carinya di Google Scholar.
Nah, oke, mohon maaf ini tidak bisa saya tampilkan untuk cara mencarinya. Nanti kalian bisa cek di YouTube saya cara mencari referensi gitu ya. Saya ingin tunjukkan saja ini bagaimana cara membuat sitasi kutipan gitu ya dengan menggunakan aplikasi Mendeley gitu ya. Oke, ini ada contoh artikel ilmiah gitu ya. Atau anggap aja ini adalah judul dari proposal penelitian kalian. Nih, ini adalah yang kualitas pelayanan, ya ini kualitas pelayanan, ini disebut dengan satu variabel, namanya X variabelnya. Kemudian tingkat kepuasan konsumen, ini ada variabel Y gitu ya. Variabel Y, jadi ini dua variabel, X1 dan Y. Kemudian kita harus menentukan tempat penelitiannya. Contoh di KP Jollibee Bandung. Jadi ini merupakan judul yang sudah mengkerucut. Artinya bahwa judul itu sudah sesuai dengan ketentuan. Ada variabel X, ada variabel Y, kemudian ada tempat penelitiannya. Nah, kemudian di dalamnya ada pendahuluan. Ini pendahuluan. Nah, di sini di dalamnya ini harus menentukan latar belakang, kemudian tujuan penelitian. Nanti tentukan sesuai dengan template-nya ya. Nanti di grup WA akan saya tampilkan template, akan saya sampaikan template-nya. Nanti urutannya bukan seperti ini gitu ya, tapi urutannya harus ada 1.1, 1.2 gitu. Ini saya contoh saja bagaimana nanti kalian membuat daftar pustaka dengan mensitasi. Cara mensitasinya adalah ada di kajian pustaka. Jadi kajian pustaka itu harus dibuat berdasarkan teori-teori yang ada di jurnal. Nah, oke, ini ada tampilan artikelnya. Kemudian kita ingin mengutip dari teori ini. Ini berdasarkan ABCD gitu ya. Nah, ini nama ini kita sort. Kebetulan ini sudah ada citasi. Kita anggap aja keterangan ini berdasarkan siapa? Berdasarkan Reni misalnya. Di sini kita tulis nih, menurut Reni. Oke, ini menurut Reni sudah ditulis, baru nama Reninya ini dipilih gitu ya. Setelah itu, tapi diingat dulu ya, kalian harus mendownload dulu aplikasi namanya Mendeley. Mendeley, baik Mendeley Desktop maupun Mendeley Reference, itu sama saja. Nah, oke, sudah begitu, baru masuk ke Reference. Bentar. Udah gitu, kita masuk ke Reference. Udah masuk ke Reference, baru masuk ke Insert Citasi. Jadi ya kalian agar muncul gambar Mendeley ini, baik yang sebelah sini maupun Mendeley sebelah kanan sini, kalian harus download dulu di aplikasinya di Google Store gitu ya, di internet, download, baru pasang di sini. Nanti akan muncul di sini. Kalau sudah terpasang, ini kan ada namanya Reni. Reni ini belum tahu nih tahun berapa terbitannya bukunya atau apa jurnalnya. Nah, baru kita masuk insert citation. Insert citation. Bentar ya, ini lagi muncul.
Nah, sudah insert citation, nanti aplikasi tersebut akan menunjukkan kemana arahnya Reni ini ada di mana itu artikelnya gitu. Baru go to Mendeley. Go to Mendeley, baru akan masuk tuh ke Mendeley kita. Jadi sebelum masuk, ini kenapa sudah ada file-filenya? Karena ini sudah saya masukkan ya, saya input ya. Oke. Nah, untuk menginput file-file jurnal, buku dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalian harus download dulu artikel-artikel atau buku-buku yang digital, dimasukkan ke folder tertentu, baru masuk ke sini nih. Masuk ke add, masuk ke file, masuk ke add, kemudian nanti filenya akan muncul di sini. Ketika file muncul di sini, maka otomatis informasinya akan masuk sini semua. Tadi nama Reni itu taruhlah kita penelitiannya adalah tentang manajemen pengaruh segmentasi pasar. Maka kita klik nih, oh ternyata Reni itu tentang pemasaran itu ya. Klik di sini nih. Klik di sini. Klik sini sudah diklik nih, tadi baru dikutip. Maka nama Reni ini akan terganti dengan nama yang tadi kita kutip gitu. Oh, menjadi Sudartono ternyata gitu ya. Oke. Terus sama yang lainnya. Contoh yang lainnya misalnya ini tentang ada kata-kata tentang empati. Tulis misalnya menurut siapa nih, menurut Marni gitu ya. Nah, lalu Marninya kita sorot gitu ya. Kita sorot, baru kita masuk ke reference gitu ya, masuk ke insert citation. Nah, baru kita masuk ke Mendeley-nya, go to Mendeley. Kita pilih tuh nama Marni. Sebelumnya kita masukin dulu nama Marninya di Mendeley-nya, artikelnya gitu ya. Oh, nama Marni teh misalnya inilah gitu ya, menjadi ini. Nah, ini gitu ya. Nanti nama Marni menjadi Burhanuddin nih, karena kita ngekliknya Burhanuddin. Klik, nanti jadi Burhanuddin tuh. Menurut Burhanuddin bla bla bla. Oke. Ini adalah cara menggunakan citasi atau sumber ke dalam artikel kita. Nah, sehingga nanti bagaimana cara membuat daftar pustakanya gitu ya, daftar pustakanya. Nah, daftar pustaka kan tadi banyak tuh harus stylenya A, B, C, D itu. Kita klik saja sini. Jadi kita tidak harus membuat daftar pustaka manual. A, B, C, D, bukunya, jurnalnya ini gitu ya, judulnya ini, nggak usah. Nanti ini akan bermasalah karena masalah nama dan lain sebagainya nanti akan bermasalah gitu ya. Bermasalah dalam ketikan namanya kurang atau apa gitu ya. Kita ganti aja gitu. Kita mau bikin daftar pustaka, kita klik di sini, di urutan gini, baru masuk ke reference lagi, baru masuk ke insert bibliography. Insert bibliography, oke. Sudah insert bibliography, langsung muncul tuh. Nah, muncul daftar pustakanya semua. Kita tinggal rapihin saja gitu, tinggal rapihin saja gitu ya. Tuh, tinggal rapihin. Nah, ternyata ini daftar pustaka ini pingin berbeda stylenya. Oh, stylenya ini style apa? Pingin stylenya berbeda, pingin ada nomornya, kita klik aja sini. Nah, klik di sini, nanti akan muncul stylenya gitu ya. Kebetulan ini kan online, jadi tidak saya masukkan di-linkkan kepada Mendeley-nya secara desktop gitu ya. Nah, ini sudah jadi nih daftar pustaka. Jadi daftar pustakanya tidak harus diketik manual. Bayangin kalian nanti ngetik nomor doi-nya nih, nomor doi ini, nomor tahun terbitnya, kemudian namanya, takut salah. Nah, cukup dengan menggunakan aplikasi Mendeley ini sehingga nanti membuat daftar pustakanya akan lebih mudah dan tingkat plagiarismenya akan lebih rendah kalau menggunakan aplikasi Mendeley untuk mengutip sumber dari jurnal penelitian orang lain, jurnal terdahulu, dan dari buku
digital gitu ya. Oke, itu saja caranya. Ada yang tanyakan? Silakan. Ada yang tanyakan? Silakan. Kalau tidak ditanyakan, disudahin saja gitu ya. Ada nggak yang ditanyakan? Ada Tidak, yang Pak. ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita cari ke ini ya, cara mencari referensi judul ya. Kita masuk ke Google Scholar. Google Scholar, contohnya aja ya, masuk ke Google Scholar. Ini tampil nggak Google Scholar sayanya? Tampil ya? Tampil, Pak. Nah, oke, sudah masuk ke Tampil, Google Bapak. Scholar. Sudah masuk ini, cari X1-nya gitu ya. Tadi siapa yang dari itu? Yang dari Rokan Hilir tentang apa? Izin Pak, sumber daya manusia Pak. Sumber daya manusia. Berarti tentang disiplin ya. Nah, kita ketikkan tuh Disiplin, X1-nya dulu. Pengaruh produktivitas. disiplin gitu ya. Pengaruh disiplin kerja terhadap tuh, banyak tuh, terhadap kinerja karyawan. Klik satu ya. Klik satu gitu ya. Nih, banyak judul tuh. Judul tentang pengaruh disiplin kerja terhadap kepuasan kerja karyawan dan lain sebagainya. Terus bagaimana mencari turunannya dari judul ini gitu, dirujuk oleh berapa banyak. Kita cari yang paling banyak. Oh, ternyata yang paling banyaknya ada 434 kali. Dari judul ini banyak judul di bawahnya gitu ya. Kalian cuma bikin berapa tuh? 10 referensi aja kan. Ini udah dengan satu judul ini aja sudah mempunyai referensi 434 judul gitu ya. Tapi harus disesuaikan dengan tema-tema kalian gitu ya. Klik ininya ya. Ini juga sama ya. Dari tadi manajemen pemasaran gitu yang tadi dari pakan ternak bisa cari juga di sini gitu ya. Cari Google Cendekia, klik baru muncul ininya, baru dirujuk berapa kali tuh. Dirujuk berapa kalinya diklik tuh. Dari satu judul ini, dari satu judul artikel jurnal ini yang akan dirujuk sama kita atau yang menjadi apa tema yang akan kita bikin gitu ya. Dari judul ini akan kita lihat turunannya berapa banyak gitu. Ya, cari yang paling banyak nih, ternyata ada 434. Tuh, banyak kan judulnya? Pengaruh pelatihan komunikasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan, pengaruh disiplin kerja, bla bla bla. Tuh, banyak sekali ya. Tuh, sampai 10 halaman lebih gitu. Nah, jadi dengan judul seperti yang tadi, maka akan banyak turunannya. Ternyata dari judul disiplin kerja juga banyak turunannya lagi gitu. Ada 109 kali dirujuk. Judulnya apa aja? Tuh, pengaruh disiplin kerja lagi, pengaruh beban kerja, pengaruh lingkungan kerja gitu ya. Pengaruh keseimbangan kehidupan kerja gitu ya. Banyak sekali judul-judul yang ini. Nah, judul-judul ini bagaimana cara apa? Cara melihat isinya. Di sebelah kanannya itu ada file PDF-nya gitu. File PDF-nya kalian download. Nah, disitulah kalian bisa baca teori-teorinya, dirujuk oleh siapa, teori siapa gitu ya. Oke, kita balik lagi. Misalnya judul apa tadi? Tadi judul tentang kerja ya. Sekarang kita cari judulnya tentang kualitas pelayanan tadi ya, yang dari Shopee tadi ya, atau kualitas produk yang dari pakan ternak dan yang tadi dari Shopee ya, kualitas produk. Tuh, banyak kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Klik.
Ini adalah judul-judulnya. Nah, turunannya banyak sekali. Contoh yang paling atas adalah dirujuk 500 lebih, 585 kali. Klik dari judul pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian, dilihat lagi, turunannya banyak tuh. Turunannya adalah pengaruh kualitas produk, brand, image gitu ya, persepsi harga. Nah, ini variabelnya untuk S2 ya. S1 nih, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen terhadap kualitas produk. Banyak sekali judul-judulnya. Nah, ini adalah cara kalian mencari referensi sehingga judul-judulnya itu menjadi judul kekinian dan tidak jenuh gitu ya. Tidak jenuh dan otomatis akan menjadi referensi 5 tahun terakhir terbitannya. Kalian bisa cari tuh terbitan terbarunya. Oke, sudah berapa jam? Udah 1,5 jam ya. Sudah 1,5 jam, tidak terasa masih banyak yang ingin saya sampaikan. Mungkin kalian juga nanti biar nggak terlalu bosen juga ya. Jadi ini ada yang tanya di chat box gitu, Pak, apakah harus pakai aplikasi Mendeley untuk membuat daftar pustaka? Sebaiknya menggunakan aplikasi Mendeley gitu ya. Agar apa? Agar ini mudah kok, mudah digunakannya agar membuat daftar pustakanya kalian tidak manual, kemudian kalian mensitasi, mengutip punya orang lain dengan izin gitu ya. Karena ini izin ya, izin digital isinya, permisi gitu ya. Izin digital, kemudian nanti ketika diturnitin, dicek plagiarisme, nanti kalian tuh di tugas akhir tuh di sesi 8, sistem e-learning-nya akan mengecek tingkat kemiripan, tingkat plagiarisme, tingkat contekan harus di bawah 30%. Kalau tidak menggunakan aplikasi Mendeley, maka tingkat plagiarismenya pasti di atas 70%. Tingkat nyonteknya gitu. Tapi kalau mengutip dari sumber lain, tadi tuh dari jurnal-jurnal, tapi dikutipnya menggunakan Mendeley yang tadi saya tunjukkan cara-caranya, itu tingkat plagiarisme pasti akan di bawah 30%. Karena perguruan UT, Universitas Terbuka, hanya memperbolehkan maksimal 30%. Itu saran saya. Boleh tidak? Ya, nanti kalau tidak menggunakan aplikasi Mendeley atau Jotaro gitu ya, itu tingkat plagiarismenya akan tinggi gitu ya. Berarti kalian nanti akan berulang-ulang bikin artikel, bikin laporannya gitu. Itu tujuannya. Tujuan saya ke situ. Tujuan saya ke situ agar kalian sekali jadi bikin proposal penelitian, satu kali jadi gitu. Udah satu kali, tidak ada perbaikan lagi gitu. Jadi otomatis dengan daftar pustakanya bisa dibuat secara otomatis gitu ya. Kemudian citasinya juga sudah resmi. Nah, kenapa mensitasi harus menggunakan aplikasi Jotaro, Mendeley gitu dan aplikasi-aplikasi lain? Contohnya gini nih, kalian moto atau mengambil gambar rumah seseorang, kemudian tanpa izin pemilik rumah tersebut, kemudian kalian publikasikan di internet atau disebarluaskan. Saya ingin tanya, itu pelanggaran bukan, pencurian bukan yang seperti itu, tanpa izin ya? Pelanggaran, Mbak. Pelanggaran kan? Nah, sama dengan ini ada pelanggaran, sama dengan kita mengutip tulisan orang lain, sumber dari buku orang lain ditulis ke dalam laporan kita, proposal penelitian kita tanpa menggunakan Mendeley, tanpa menggunakan aplikasi lain gitu ya. Sehingga namanya hanya diketik manual berdasarkan si ABCD tanpa menggunakan aplikasi Mendeley, itu akan terdeteksi pelanggaran. Pelanggaran plagiarisme karena tidak menggunakan aplikasi. Tapi kalau menggunakan aplikasi, kita tuh secara digital izin ke yang bersangkutan gitu. Izin ke yang bersangkutan, izin ke penulis yang tulisannya ada tadi di Google Scholar. Secara digital kita tuh izin gitu. Izin mengambil tulisan Anda untuk digunakan pada proposal penelitian saya.
izin tuh menggunakan itu, namanya mensitasi. Apa yang didapat oleh mereka sebagai penulis atau sebagai ahli gitu ya. Mereka mendapatkan di Google Scholar mendapatkan poin namanya 0,1 gitu. Poinnya dapatnya dari mana? Dari ketika kalian menggunakan aplikasi Mendeley, mencatut nama mereka, pendapat mereka di proposal penelitian kita, sehingga namanya terdaftar di daftar pustaka dengan nama yang benar, dengan judul yang benar, dengan nomor ISBN yang benar, nomor induk bukunya benar, nomor induk jurnalnya benar, sehingga secara resmi kalian izin kepada penulis sebelumnya, penulis terdahulu. Itu yang bisa saya sampaikan kepada siapa nih? Mita Andy yang menanyakan apakah harus menggunakan aplikasi Mendeley. Ya, aplikasinya boleh aja, yang lain ada Zotero dan yang lainnya ada aplikasi Mendeley. Tapi yang paling mudah digunakan adalah aplikasi Mendeley gitu. Dan itu secara internasional diakuin gitu ya. Oke, ada yang lain? Silakan, ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada? Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Kalau misalnya kurang jelas, silakan kalian buka YouTube saya tentang cara menggunakan Mendeley, cara mensitasi dan cara membuat daftar pustaka gitu ya. Oke, ini silakan on cam lagi untuk screenshot foto buat kalian juga sih sebenarnya. Ini ada tambahan, ada 12 orang. Siapa aja nih? Ada Reni, oke. Ada Sinta, ada Adi. Satu orang lagi siapa yang baru masuk nih? Tahu Pikur. 11. Karena absennya saya input manual ya di sistem earningnya. Oke, silakan. Sudah? Yang bisa on cam, silakan. Udah, kalian udah screenshot? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke ya, cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Apabila ada pertanyaan lain, silakan didiskusikan di grup WA kita. Kemudian materinya untuk panduannya akan saya share di grup juga. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.